Kalau kita mengkaji tentang manajemen masjid, ada 3 tahap manajemen masjid itu. Yang pertama, how to image. Ya, jadi kita memulai membangun persepsi image tentang masjid. Karena selama ini pengertian masjid kita ini belum tepat seperti masjid yang dimaksudkan di dalam Al-Quran maupun yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita memulai memberikan edukasi kepada masyarakat tentang masjid itu sendiri, ya, sehingga berubah pandangan, image, persepsi, gambaran tentang masjid. Ya, karena di Indonesia ini ada perubahan besar fungsi masjid sejak dikeluarkannya Stadblad nomor 26 tahun 1903 oleh pemerintah Hindia Belanda. Ya. Sehingga masjid di Indonesia ini hanya dipandang sebagai fungsi tempat melaksanakan sholat berjamaah, sholat Jumat, dan peringatan hari besar Islam. Jadi karena dulu tahun 1903 itu ulama-ulama di Hindia Belanda itu mengadakan kongres di Batavia, organisasi yang mengelola namanya Jamiat Khair, di mana dalam kongres itu ada satu kesimpulan bahwa kaum muslimin haram tunduk pada penguasa kafir. Sehingga organisasi ini dianggap berbahaya bagi pemerintah Hindia Belanda, sehingga Jamiat Khair itu dibubarkan dan kemudian ditata tentang kehidupan beragama oleh pemerintah Hindia Belanda supaya tidak mengganggu stabilitas kekuasaannya. Karena waktu itu dalam Kongres Khilafah dihadirkan salah satu pembicaranya itu wakil dari Khalifah Turki Utsmani yang bernama Muhammad Amin Bey. Ya. Maka kemudian pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Stadblad. Stad itu artinya negara, blad itu peraturan, artinya peraturan pemerintah. Kalau sekarang PP, ya. Jadi aturannya Belanda itu dulu ada namanya ordonansi, itu undang-undang, ada yang namanya Stadblad, itu peraturan pemerintah. Sehingga di Indonesia ini dikenal ada gium relasi mengalahkan ordonansi. Undang-undang itu kalah dengan hubungan baik, ya. Ini, ya. Jadi kalau hubungannya baik tidak jadi tersangka, kalau lagi retak bisa jadi tersangka. Itu namanya relasi mengalahkan ordonansi. Sahabat mengalahkan Stadblad. Jadi persahabatan itu mengalahkan peraturan pemerintah. Nah, Stadblad nomor 26 tahun 1903 itu mengatur satu, melarang seluruh raja atau sultan atau penguasa dan pejabat-pejabat tinggi pergi berhaji. Karena dikhawatirkan akan terpapar pemikiran pan-Islamisme
yang sedang tumbuh subur di Timur Tengah waktu itu. Sehingga tidak ada itu raja-raja di Jawa yang pergi haji itu dari Sultan, Sunan, Mangkunegoro, bukan karena tidak mau, tapi dilarang. Sehingga hajinya dibadalkan kepada para pemulu, ya gitu. Karena diancam kalau rajanya pergi haji nanti diganti rajanya oleh pemerintah Belanda, itu tunjuk raja baru nanti ya. Nah, yang kedua, orang yang pergi haji pulangnya harus memakai gelar haji di depan namanya, supaya Velpolis, intel polisi Belanda bisa mengawasi kegiatannya. Sampai sekarang masih banyak ditaati. Ya, pulang haji ganti kartu nama gitu, ditambah itu mengikuti Stadblad nomor 26 itu. Yang ketiga, masjid tidak boleh lagi untuk kegiatan selain sholat berjamaah 5 waktu, sholat Jumat, dan peringatan hari-hari besar Islam. Padahal sebelumnya masjid itu menjadi pusat kegiatan masyarakat. Termasuk dulu pengadilan rakyat itu di Serambi Masjid. Maka dulu disebut pengadilan Surambi. Ya, itu. Jadi kalau di Keraton Jogja dulu ya pengadilannya di Masjid Gede. Nanti kalau kasasi minta pengadilan ke Sultan itu, nah dia akan berdiri di tengah antara dua pohon beringin, namanya Topo PP, itu artinya menuntut pengadilan tertinggi. Nanti Sultan yang duduk di Sitinggil akan memanggil dan memberi putusan paling tinggi. Makanya di Indonesia ini kehakiman itu dari kejaksaan, kehakiman simbolnya pohon beringin. Jadi pohon beringin itu simbol menuntut keadilan. Ya, itu tradisi di zaman dahulu. Nah, kemudian masjid ini dibatasi. Oleh karena itu, sejak 1903 sampai hari ini, masjid dan pengurus masjid itu image tentang masjid itu ya tempat sholat saja, tempat sholat berjamaah. Kalau tidak dipakai Jumatan disebut musola, kalau dipakai Jumatan disebut masjid. Gitu. Dan taklimnya itu ya hanya kalau hari besar Islam saja, Isra Mi'raj, Ramadan, Maulid Nabi, ya itu. Jadi, tidak ada kegiatan-kegiatan ya yang lain. Tidak seperti di masa-masa kerajaan Islam, masjid berfungsi sangat sentral. Apalagi di masa Nabi. Oleh karena itu, ya, ketika kami memulai mengurus masjid, kami ingin mengembalikan masjid idealnya ya seperti di masa Nabi. Bukan masjid seperti image-nya pemerintah Hindia Belanda, karena kita sudah merdeka. Tetapi sekarang sebagian besar pengurus masjid masih pengurus zaman kolonial. Jadi masjid itu ya hanya untuk sholat 5 waktu, Jumatan, peringatan hari besar. Itu artinya DKM kolonial, ya. Belum merdeka, ya. Masih mengikuti Stadblad nomor 26 tahun 1903.